Shalom, sampai jumpa lagi kita di dalam acara mendengarkan kebenaran firman Tuhan Minggu 17 Mei 2020. Biarlah setiap pendengar audiens yang mendengar firman Tuhan itu menerima kebenaran firman Tuhan ini pada hari ini. Saya percaya Roh Tuhan akan bekerja di dalam diri saudara, baik di dalam Jemaat KB Hope Nasrani 1, dan keluarga saya, baik yang di Medan ataupun di mana saja, baik yang ada di Kamboja dan mungkin di share ini ke luar negeri. Dan kami percaya Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa akan bekerja pada hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, saya beritakan tentang iman. Yang memiliki iman berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Ya, tapi kita percaya Tuhan akan berkati kita pada hari ini, sehingga kau pulang nanti membawa iman yang luar biasa, iman yang lain dari yang lain, sehingga kau mengalami satu lompatan iman yang ajaib dan yang luar biasa pada hari ini. Apapun masalahmu, persoalan, pergumulanmu, tapi pada hari ini imanmu akan melompat lebih daripada sebelumnya. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik di kerajaan sorga, dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di mana saja, baik di rumah, kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada hari ini. Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kemuliaan Tuhan akan bekerja dalam diri kami. Kami percaya di mana ada iman, di situ kuasa Tuhan bekerja. Biarlah iman kami dibangkitkan pada hari ini. Roh iman bekerja bagi kami pada hari ini, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kami di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di dalam suatu hal yang mungkin menakutkan dalam kehidupan kami. Setiap hati yang mendengarkan Tuhan firman ini, imannya dikuatkan, imannya diteguhkan. Dalam nama Yesus kita berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Saudara, seperti saya katakan tadi, judul khotbah saya pada hari ini, milikilah iman berjalan di atas air. Wow, mungkin kita mendengarkan hal ini, hal yang sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi kita percaya pada hari ini, bukan berarti kita mau nanti mendengarkan firman ini, kita berjalan di atas air, yang kau tenggelam. Tapi ini sesuatu pernyataan supaya kita mengerti, tidak ada mungkin orang bisa berjalan di atas air. Ini artinya memiliki iman berjalan di atas ketidakmungkinan. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, hal yang luar biasa. Dan pada hari ini saya bacakan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Suruh aku berjalan di atas air. Wah, ini saudara tanggapan iman yang luar biasa dari Petrus. Ini yang hebat dan yang luar biasa. Saudara, pada waktu itu mereka mengalami satu ketakutan karena terjadi gelombang di Danau Galilea. Mereka ketakutan yang luar biasa sekali. Dan pada waktu itu Yesus datang, ya, berjalan di atas air. Pada waktu itu mereka katakan, itu hantu, itu hantu. Sebenarnya karena mereka sudah dirundung oleh ketakutan. Oleh ketakutan. Tapi pada waktu itu Yesus datang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, waktu itu dikatakan dalam 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Akhirnya Petrus yang mendengarkan suara Tuhan dan dia mengenal suara Yesus pada waktu itu, bangkit imannya, sehingga dia mengadakan satu lompatan iman yang luar biasa, yaitu dia ingin seperti Yesus berjalan di atas air. Saudara, ada berapa hal mungkin yang membuat engkau takut saat sekarang ini. Membuat seperti gelombang laut yang menakutkan dalam kehidupanmu.
Ya, saat sekarang ini orang dalam keadaan ketakutan oleh karena COVID-19, virus corona yang begitu mematikan, sehingga kita dunia secara global mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi saudara, saya mau katakan pada hari ini, mereka juga mengalami ketakutan. Mereka katakan hantu, tetapi di balik hantu itu ada Yesus. Amin. Biarlah kita melihat hal ini, sebagaimana Petrus melihat ini, saudara. Dan dia mendengarkan hanya 3 perkataan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Pesan yang disampaikan Tuhan memberikan iman yang luar biasa bagi Petrus. Saudara, 3 perkataan ini sudah membangkitkan iman yang luar biasa dari Petrus. Dia mengadakan satu lompatan iman yang luar biasa. Sehingga dia katakan, Tuhan, suruhlah aku bisa berjalan di atas air. Artinya, dia memiliki iman seperti Yesus. Jadi gimana tanggapan Yesus di sini? Tanggapan Yesus luar biasa dikatakan. Kata Yesus, datanglah. Come. Oh, berarti sukacita Yesus. Karena Petrus menanggapi hal yang luar biasa. Dan dia mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Perhatikan, karena dia mau melakukan yang seperti Yesus lakukan. Mari kita katakan bersama-sama pernyataan. Karena dia mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Mari kita katakan bersama-sama. Bukan karena dia mau, karena saya mau. Katakan kita bersama, iman kita bersama-sama katakan. Saya mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Apa yang Yesus lakukan? Yaitu berjalan di atas air. Bukan berjalan seperti manusia. Yang herannya, Petrus pun mau melakukan hal itu. Sebagai manusia biasa, dia mau melakukan hal itu. Dan yang herannya, tanggapan iman itu ditanggapan Yesus dengan sukacita. Datanglah, katanya. Datanglah, ini apa artinya? Hari-hari ini dalam ketakutanmu, engkau harus mengadakan lompatan iman yang luar biasa. Apa itu? Mau berjalan melangkah di dalam ketidakmungkinan. Siapapun pernah kita mengalami hal-hal yang sulit. Rasanya kita tidak mau, tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi pada hari saya mau katakan, mari kita belajar dari Petrus pada hari ini. Dia mau berjalan di atas ketidakmungkinan. Dia mau melangkah dengan iman di atas ketidakmungkinan. Akhirnya kalau Tuhan Yesus katakan waktu itu, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini yang saya katakan, dia bisa berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia bisa berjalan di atas ketidakmungkinan mendapatkan Yesus. Saudara tahu, sepanjang Petrus fokus kepada Yesus, kuasa Tuhan turun bekerja bagi Petrus, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Ini yang mau saya nyatakan bagi kehidupan kita. Kesulitan apapun yang datang dalam kehidupanmu, situasi hal yang tidak mungkin pun datang padamu, ketakutan apapun yang datang kepadamu, kita berani melangkah dengan iman. Karena pertama, kita dengar pesan dari Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tadi saya yakin Petrus itu ketakutan, orangnya ini heboh sekali ini. Mungkin waktu dia apakan, woi ambil air, ambil itu timba, ambil apa semuanya, apa kalau air udah habislah kita ini. Tetapi ada perkataan, 3 perkataan itu langsung ditanggapi Yesus. Inilah sifat Petrus. Langsung bisa menanggapi respon yang cepat terhadap firman Tuhan. Saudara,
pada hari ini, ambil respon yang cepat terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan bertindaklah engkau terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak menjadi masalah fokus apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sepanjang kau fokus tentang firman Tuhan, sepanjang kau melihat iman kepada firman Tuhan, sepanjang kau fokus pada Yesus, dan kau melangkah di dalam ketidakmungkinan, berani melangkah di dalam ketidakmungkinan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tapi perhatikan selanjutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Matius 14 ayat 30, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, saya mau katakan di sini, saya yakin sepanjang Petrus fokus kepada Yesus, tidak terpengaruh oleh angin tiupan karena gelombang belum reda, apapun belum reda. Dia terpengaruh akan angin. Saudara, dia nggak fokus lagi kepada Yesus. Kuasa Tuhan nggak turun, akhirnya dia tenggelam. Ya memang ini ciri-ciri manusia, kegagalan iman kita dikala kita melihat masalah kita kiri dan kanan. Sehingga kau terintimidasi dan ketakutan. Apapun yang buat kau takut, jangan terpengaruh pada intimidasi situasi yang kau hadapi. Situasi apa yang kau hadapi? Penyakit, jangan engkau takut. Baru-baru ini saya mendengar Presiden Jokowi katakan begini, sekarang kita berani berdamai saja dengan COVID-19, yaitu virus corona. Akhirnya akan diperlonggar situasi sekarang, tapi dengan syarat kita harus ikuti SOP kesehatan. Pakai masker, pakai cuci tangan, apa semuanya. Memang ini hal menakutkan bagi kita. Tapi pada hari ini kita mau berani melangkah keluar. Kita perlu sarung tangan, kita perlu cuci tangan, pakai masker. Tapi karena kita hari ini berani melangkah dengan iman. Sepanjang kita fokus pada Yesus, hal yang menakutkan itu tidak akan mengena kepada kita. Katakan amin. Petrus bisa berjalan di atas ketidakmungkinan. Petrus mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saudara, kadang kita perlu melakukan di dalam hal-hal yang sulit, kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Ini bukan berarti Yesus pernah berjalan di atas air, kau berjalan di atas air, bukan. Kalau itu bukan pesan dari Tuhan, jangan kau lakukan hal-hal yang membahayakan. Iman harus dasarnya pesan daripada Tuhan, message daripada Tuhan. Minggu yang lalu saya bicara tentang yang rema dan yang logos. Biarlah kata tenanglah aku ini, jangan takut, jadi rema dalam kehidupan kita. Karena ada perkataan Yesus di tengah-tengah ketakutan kita. Amin. Mari kita berani melangkah. Sepanjang kita fokus pada Yesus, kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kita. Berani melangkah seperti Yesus melangkah di atas ketidakmungkinan. Inilah lompatan iman yang luar biasa. Saya pernah bersaksi di mana saya mendoakan angin ribut taifun yang terjadi di Jepang. Ini angin ribut di Danau Galilea. Saya di Jepang, akan terjadi taifun yang luar biasa. Anak saya kuliah di sana melaporkan terjadi taifun. Saya bertindak dengan iman, sebagaimana Petrus mau bertindak seperti yang Yesus lakukan. Saya bertindak seperti yang Yesus lakukan. Yesus bisa menenangkan angin ribut. Saya pun dengan iman, sebagaimana Yesus lakukan, aku mau lakukan. Saya ambil peta Jepang, saya katakan, hai angin taifun, redalah kau, jangan bekerja, jangan bergerak. Tadi katakan jam 3 pagi. Jam 6 pagi kami kontak anak kami, dan tidak terjadi jam 3 pagi, atau jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya katakan lagi,
Dalam nama Yesus, angin typhoon yang bekerja yang di Jepang berhenti. Itu kadang-kadang typhoon itu kira-kira 2018 yang lampau, bulan 11 kalau tidak salah, seperti tahun 2003. Anak saya itu tinggal di pinggir pantai kota Kagoshima. Itu katanya disapu bersih oleh ombak. Terjadi angin tornado yang luar biasa sekali. Mobil-mobil sudah dievakuasi dalam satu tempat. Mereka siap dievakuasi. Jam 1 kami kontak, nggak terjadi 9 pagi. Katanya sudah melemah typhoonnya. Tapi tunggu jam 6 nggak boleh keluar rumah. Sampai jam 6 sore tidak terjadi apa-apa. Berhenti angin ribut. Mereka katakan prediksi Jepang baru kali ini meleset. Tapi saudara tahu, ada orang yang memiliki iman seperti Petrus. Amin. Pada hari ini engkau harus memiliki iman yang luar biasa. Saya akan buka dalam kitab Markus 11. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, have faith in God. Milikilah imannya Tuhan. Waktu itu Yesus mengajarkan iman. Waktu itu Yesus menjumpai pohon ara dan tidak berbuah. Dia katakan, engkau selama-lamanya tidak akan berbuah. Akhirnya besok paginya Petrus lihat, oh benar, kering itu pohon ara tidak berbuah. Guru, pohon ara yang kau kutuk itu sekarang sudah kering tidak berbuah. Yesus mengajarkan tentang iman. Akhirnya Yesus katakan, milikilah imannya Tuhan. Artinya milikilah kamu seperti yang aku lakukan, seperti imanku. Saudara, mungkin selama ini kita pakai iman kita sendiri. Tapi pada hari ini, sebagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas ketidakmungkinan, karena dia memiliki iman yang luar biasa. Seperti yang dimiliki Yesus. Saudara, apa tantanganmu yang kau hadapi? Biarlah kau memiliki iman seperti hal itu. Ketakutanmu dihilangkan dengan imanmu. Sepanjang kau memiliki iman, di situ ketakutan tidak ada dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, di mana ada ketakutan, iman kita tidak ada. Untuk mengatasi supaya kau tetap iman, jangan ragu, itu tantangan iman. Jangan engkau lihat sekelilingmu. Jangan kau lihat masalah yang mau menghancurkan kehidupanmu. Tapi pandang pada Yesus. Fokus pada Yesus. Dan waktu itu saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, milikilah imannya Tuhan. Milikilah imannya Tuhan. Kalau kita miliki imannya Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu juga dapat melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Saya bukan untuk menyombongkan diri. Ya, Yesus bisa meredakan danau Galilea. Tapi waktu itu saudara, dengan iman saya bisa meredakan angin typhoon di Jepang. Haleluya. Amin. Kalau kita memiliki imannya Tuhan, dikatakan begini. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Kalau kau memiliki iman, engkau tidak berdoa, tapi kau berkata-kata dengan iman. Berkata-kata dengan iman. Kalau kita memiliki roh iman yang sama, kita berkata-kata. Ini berkata kepada gunung. Apa dikatakan di sini? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan. Ini sesuatu mengatakan hal yang tidak mungkin. Mana mungkin gunung bisa dicampakkan. Ini berbicara juga. Kita berkata-kata hal-hal yang tidak memungkinkan. Inilah kalau kita memiliki imannya Tuhan. Artinya apa? Kita bukan bergantung pada kemampuan kita. Kita bukan bergantung kekuatan kuasa kita.
tapi kita bergantung pada kekuatan kuasa Yesus yang luar biasa. Artinya kalau kau punya iman, kau berkata-kata hal-hal yang tidak mungkin. Maka dikata kalau tercampak ke dalam asal tidak bimbang hatinya. Tadi Petrus bimbang, ragu. Karena dia nggak lihat fokus Yesus lagi. Dia lihat intimidasi, angin topan, gelombang itu. Kalau kau supaya virus tidak kena, kau jangan terintimidasi terhadap virus corona dan sekaligus. Jangan kau lihat perkembangannya sudah berapa. Fokus saja kepada Yesus. Itu mengaruhi kebimbangan, keraguan dalam kehidupanmu. Amin. Tapi bukan berarti kau memiliki iman kebablasan. Kemana-mana aja oke kau saudara. Harus tetap dalam tuntunan Tuhan. Harus fokus dalam tuntunan Tuhan. Iman itu bukan ambisi. Iman itu bukan emosional. Iman itu atas tuntunan Tuhan. Petrus bisa berjalan rasa karena tuntunan Yesus, katakan, "Come, datanglah." Saudara, mungkin physical distancing ini akan berakhir. Tapi corona tidak pernah berakhir. Tadi saudara, gelombang laut belum reda. Tapi bisa berjalan di atas air. Walaupun sesudah itu reda. Kita percaya walaupun ini masih berjalan, kita melangkah dengan iman di dalam hal ketidakmungkinan. Kita akan melewati batas-batas ketakutan itu. Dan kita percaya Yesus ada bersama dengan kita. Engkau lihat Yesus. Saudara, dengan mata imanmu engkau lihat Yesus. Bukan lihat pribadimu. Yesus ada di mana-mana. Di mana kau panggil namanya, di situ dia ada. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka. Yakin saudara, kau panggil namanya, di situ ada Yesus. Engkau gak usah takut. Kau berjalan bersama dengan Yesus, sehingga kau berani melangkah di dalam hal ketidakmungkinan. Adakan situasi langkah imanmu di dalam hal-hal yang tidak mungkin. Engkau gak berarti ngadakan lompat iman. Kau ngadakan terobosan iman yang luar biasa. Amin. Dan kau berkata-kata di dalam hal-hal yang tidak mungkin. Saya hanya mau kasih kesaksian aja, biar ini meneguhkan iman kita. Kami pernah tinggal di daerah Cibinong. Rumahnya kecil, RSS, rumah sangat sempit, sumpek. Kami bayar kontrak aja nggak sanggup. Saya berkata-kata hal yang tidak mungkin. Saya katakan, habis ini Tuhan, habis rumah ini kami akan tinggal di rumah yang besar. Saudara, bayar kontrak aja nggak bisa, yang kecil nggak bisa, di mana yang besar? Itulah kata-kata yang tidak mungkin. Tapi aku berkata-kata dengan iman. Saudara, dalam tempo 1 bulan saya katakan gitu. Ada hamba Tuhan datang kepada tempat kami, mengatakan, "Pak, ada rumah daerah Bintaro, ada yang sewa 3 tahun, mau buat yayasan gak jadi." Kapan itu? Sebulan yang lalu. Saya ingat pas saya katakan kata-kata iman itu. Saudara, kami pindah dari Bintaro, itu kalangan para jenderal-jenderal. Karena saya berkata-kata iman yang tidak mungkin dan terjadi. Kami hidup di rumah kecil pas-pasan di Cibinong. Di Bintaro kami tempat tinggal yang gede. Kami hidup diberkati Tuhan. Saudara, ada kalanya Tuhan suka kita ngadakan kata-kata iman. Bukan untuk menyombongkan ya. Tapi karena kita percaya Tuhan kita sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itulah imannya Tuhan. Maka dikatakan asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, mulai dari kata-kata iman, itu akan terjadi baginya.
Engkau bisa berkata-kata melangkah dengan iman. Engkau mungkin yang pada sekarang ini duduk di dalam kursi roda atau apa, kau kata-kata iman, aku bisa berjalan dengan imanku dalam nama Yesus. Rasanya tidak mungkin, engkau bisa melangkah. Pernah saya mengadakan kebaktian di daerah Kisaran. Saya katakan ini kata-kata iman yang luar biasa. Seorang bapak punya kacamata udah minus berapa itu, udah tebal sekali. Dia katakan gini, Pak, aku percaya Pak, doakan saya Pak, bahwa aku nggak pakai kacamata ini. Saya bilang, coba buka kacamatanya, baca, bisa ini Alkitab ini? Nggak bisa Pak. Oh gitu. Saya pun berpikir, ini iman Bapak ini luar biasa, karena dia dengarkan tentang iman ini. Ya, ada pendamping saya menyaksikan itu. Saya doakan dalam nama Yesus, kami sama-sama percaya matanya bisa melihat tanpa kacamata. Amin. Saya bilang, bisa Pak? Belum Pak. Udah, tapi masih ada sedikit-sedikit katanya. Waduh. Saya percaya. Kami mengadakan lompatan iman yang bersama. Bapak percaya bisa? Bisa Pak, aku nggak mau kacamata lagi. Saya doakan dalam nama Yesus. Dia tidak pakai kacamata dan dia bisa melihat. Baca Pak. Katakan. Sudah mulai agak jelas ini Pak, katanya. Semangatlah saya. Saya doakan dalam nama Yesus dia lebih jelas lagi melihat. Kata-kata iman yang tidak mungkin. Akhirnya apa saudara? Saya suruh yang pengerja yang membawa saya itu, namanya Yesaya. Yes, coba ambil itu, ada Alkitab kecil di sini. Coba baca Pak. Dia baca Alkitab yang tulisannya kecil itu luar biasa. Dan dia tidak pakai kacamata lagi. Amin. Kau yang mau tidak pakai kacamata kalau punya iman, pada hari ini kau beriman. Inilah imannya Yesus, inilah imannya Tuhan yang bekerja pada saat-saat sekarang ini, apalagi dalam hal yang sulit. Hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Pada hari ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan saya tunjukkan. Di dalam kitab 2 Samuel ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Ini tentang pahlawannya Daud. 3 perwiranya yang luar biasa. Tapi 1 perwira aja yang saya tunjukkan. Itu 2 Samuel 23 ayat 9 begini. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ini ada namanya Eliezer, perwira yang luar biasa daripada Daud. Sudah berperang, orang-orang Israel mengundurkan diri, tinggal dia sendiri. Kalau kita pikir orang sudah meninggalkan, dia tinggal sendiri, dia juga ikut lari, pasti kalah. Tapi ini luar biasa, iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Eliezer ini. Dikatakan 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Si Eliezer ini walaupun ditinggal sendiri, tapi dia maju berperang sampai tangannya lesu, terangnya sudah matilah dia. Tapi Tuhan memberikan kemenangan yang besar, luar biasa. Karena apa? Dia bertindak memiliki iman yang luar biasa. Imannya Tuhan, imannya Yesus ada dengan dia. Orang yang memiliki iman pada Yesus, itu seperti lebih daripada 10.000 orang yang bersama dengan dia. Saudara, ada kalanya orang lain tidak mendukung kita, tidak menopang kita,
kita berani bertindak melangkah dengan iman sendiri. Saya sering diperhadapkan seperti hal itu. Tapi dengan sendiri saya percaya pada kuasa Tuhan. Keajaiban mujizat yang luar biasa Tuhan nyatakan. Inilah iman yang luar biasa. Rasanya tidak mungkin sendiri bisa menang, tapi bisa menang. Bukankah Ulangan 32 ayat 30 dikatakan begini? Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Itu hal tidak mungkin. Kalau tidak gunung batu mereka yang telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudara, 1 bisa mengalahkan 1.000 orang. 2 bisa 10.000 orang. Kalau Tuhan bersama dengan dia. Makanya kita harus memiliki iman yang luar biasa. Cara kita pun cara hal-hal yang tidak mungkin dan yang luar biasa. Pernah satu ketika Elia di dalam masa krisis disuruh Tuhan ke Kerit. Saudara perhatikan, ini hal yang luar biasa. Biar ini juga terjadi di dalam kehidupan kita pada masa-masa yang sulit sekarang ini. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Pada hari itu dia melakukan, katakan, bahwa langit tidak akan turun hujan kecuali aku katakan. Dan tidak hujan 3,5 tahun. Dan dia kering. Dan dia juga mengalami kekeringan. Tapi Tuhan suruh dia sungai Krit. Saudara, kalau kita memiliki iman hal-hal yang tidak mungkin. Berjalan di atas ketidakmungkinan. Seperti Petrus berjalan di atas air. Berkat Tuhan yang tidak mungkin pun terjadi. Bisa bayangkan, gagak bisa mengantarkan berkat makanan kepada Elia. Tahu gagak itu di situ rakusnya, di situ kikirnya. Tapi bisa menjadi orang yang murah hati. Aku percaya hal yang tidak mungkin, orang-orang yang kikir, orang yang serakah bisa memberkati kita. Karena Tuhan berikan roh kemurahan hati. Amin. Sesudah itu Tuhan suruh dia ke Sarfat, ke seorang janda. Padahal janda itu tinggal sedikit tepung minyak. Elia berbicara hal yang tidak mungkin. Janda itu katakan, kalau kami makan ini, kami akan mati, kau minta pula. Saudara, perhatikan. 2 pribadi ini melakukan hal-hal sesuatu yang tidak mungkin. Pertama, Elia. Dia berani meminta daripada orang yang sudah sekarat. Karena dia memiliki iman. Kalau aku dikasih makan, diberi makan oleh janda yang tinggal sedikit tepung ini, mujizat akan terjadi. Rupanya janda di Sarfat ini juga melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Berjalan di dalam ketidakmungkinan. Berjalan di atas, dia bertindak dalam ketidakmungkinan. Di dalam situasi yang tinggal sedikit ini pun, dia berani membagi 2 kepada Elia. Oh, terjadi mujizat hal yang tidak mungkin. Lakukan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak pernah biasa engkau lakukan. Maka itu akan terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara, pada hari ini, mari kita berjalan di dalam hal ketidakmungkinan. Berani berjalan di atas air. Berani berjalan di atas ketidakmungkinan. Sepanjang kau fokus kepada Tuhan. Sepanjang engkau lihat kebenaran firman Tuhan. Mujizat akan terjadi. Keajaiban akan terjadi. Di tengah-tengah kesulitan pun juga. Di tengah-tengah ketakutanmu selama ini. Sesuatu yang tidak baik tidak akan terjadi. Karena apa? Yesus lihat imanmu. Yesus lihat imanmu. Mari saudara, melangkah dengan iman,
melangkah di dalam hal ketidakmungkinan, Yesus bersama dengan engkau. Dan Tuhan lihat imanmu. Katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saya mau berdoa. Kalau engkau percaya dan engkau berani melangkah di dalam hal-hal ketidakmungkinan yang mungkin selama ini belum pernah engkau lakukan, tapi kau percaya kuasa Tuhan akan bekerja, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini engkau punya iman yang luar biasa, mengadakan lompatan iman yang luar biasa. Engkau berkata-kata hal-hal yang tidak mungkin, artinya hal yang tidak mungkin, yang kau tidak mampu dengan kekuatanmu, tapi kau percaya Tuhan dapat bisa melakukan hal yang luar biasa. Angkat tanganmu. Mungkin engkau sekarang ini dalam keadaan ketakutan, situasi ketakutan karena COVID apa semuanya. Engkau gak mungkin stay at home 2 bulan. Kau tidak bisa mencari nafkah. Engkau tangkap virus corona di mana-mana. Saya mau katakan engkau perlu mengikuti standar prosedur, operasi prosedurnya, SOP-nya. Kau perlu cuci tangan, kau perlu pakai masker. Tetapi sepandai-pandainya kita, di mana-mana ada saudara. Engkau percaya, melangkah saja dengan iman. Fokus Yesus bersama dengan engkau. Jangan engkau lihat COVID yang membahayakan engkau. Kau melangkah dengan iman. Kau ingat firman Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut anakku. Kita percaya Tuhan akan bersama dengan engkau. Yesus hadir, Yesus lihat imanmu pada hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan doa. Katakan bersama-sama sebelum kita. Katakan, aku percaya hari ini aku berani melangkah di atas ketidakmungkinan. Bukan gelombang laut yang menakutkanku lagi. Bukan virus corona yang menakutkanku lagi. Bukan situasi yang menakutkanku lagi. Di balik yang menakutkan, di balik hantu yang menakutkan, ada Yesus di balik hal itu. Pada hari ini aku melangkah, berani melangkah dengan iman di atas ketidakmungkinan. Karena aku fokus pada Yesus. Aku gak melihat masalahku yang mengintimidasi aku. Gelombang laut yang mengintimidasi aku. Penyakit yang mengintimidasi aku. Tapi aku fokus pada Yesus. Sepanjang aku fokus pada Yesus yang mendengarkan firman Tuhan, aku bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Hal yang ajaib akan terjadi dalam diriku. Kemenangan akan terjadi di dalam diri. Berkati Tuhan orang-orang yang berkata-kata dengan iman. Yang mau mengatakan dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Pada hari ini apa yang kau katakan terjadi, itu akan terjadi. Imannya Yesus turun bagiku. Sehingga apa yang kau katakan terjadi, itu akan terjadi. Katakan apa yang mau kau katakan. Katakan dengan iman. Kalau engkau di rumah sendiri, katakan dengan iman. Katakan sesuai dengan rancangan Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam diri. Engkau mengadakan lompatan iman pada hari ini. Katakan dengan iman. Katakan, dalam nama Yesus, apa yang kau katakan terjadi, itu akan terjadi. Aku percaya di dalam nama Yesus. Engkau mau diberkati luar biasa. Mungkin kau dalam kesulitan keuangan. Lakukan hal yang tidak mungkin itu. Dan terjadi hal yang tidak mungkin itu. Berkat mujizat seperti janda di Sarfat tidak pernah habisnya. Itu akan terjadi. Tapi dikala kau pernah bertindak apa-apa, itu gak akan terjadi. Berani melangkah dengan iman. Melakukan hal-hal yang tidak pernah mungkin kau kerjakan, lakukan. Lakukan ini pada hari ini. Dan engkau akan lihat dengan cara yang luar biasa. Kalau kau melakukan, katakan dalam nama Yesus aku melakukan hal yang luar biasa. Saya pernah mau saksikan. Saya baru menikah, pernah ikuti seminar Morisulu di Surabaya. Dia katakan, apa yang di kantongmu semua berikan pada hari ini. Ini bukan berarti saya mau memotivasi saudara ya, bukan, ini kesaksian saya. Saya tinggal ada di asrama, saya pikir masih ada tinggal uang saya di tas saya. Walaupun itu saya berpikir-pikir apalagi ongkos saya ke Jakarta. Itu naik kereta. Akhirnya saya serahkan semuanya di kantong saya. Rupanya saya tidak asrama. Rupanya di kantong saya lah uang saya semuanya
dan di tas nggak ada lagi uang. Saya nggak ada kenal di Surabaya. Pada hari mau terakhir, seperti saya di balkon, itu di gedung Guskit, ada di bawah seperti ada saya lihat seseorang. Saya sisir lagi, dapat. Bener nggak dia? Bener. Ada sekampung saya yang pernah layani, rupanya dia sekolah, ditinggalkan pekerjaannya, sekolah di Beijing dan sudah menikah di Mojokerto. Ketemulah saya, pendek cerita, tadinya saya mau naik kereta ekonomi lah, di situ udah campur orang, manusia, hewan juga. Tapi saya dinaikkan saudara dengan kelas bisnis eksekutif. Rupanya mereka ini istrinya kepala cabang BNI di Mojokerto. Biasa tiap tahun itu kumpul-kumpul diberikan hamba Tuhan. Korban persembahan mereka. Saudara, ya mereka bilang, untung kami jumpa kamu. Inilah korban persembahan kami untuk hamba Tuhan. Saudara tahu, lebih daripada 10 kali lipat yang saya berikan itu diberikan pada saya. Ada hal-hal yang kadang kita kerjakan, hal-hal yang tidak mungkin, agar berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Salam, kiranya berkat Tuhan, iman saudara yang luar biasa bekerja pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.